Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wida selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran pada anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya sendiri, perkenalkan saya Melda Karisma Afrilia dengan NIM akhir 172, dan juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Natasha Fiona Agnovela dengan NIM akhir 149, dan juga yang terakhir Nabila Sanisa Harini dengan NIM akhir 230. Yang pertama ada latar belakang. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak bisa asal mengajar, perlu adanya strategi supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Setiap anak juga memiliki karakter, kemampuan, dan juga cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, seorang guru harus merencanakan pembelajaran dengan tepat dan juga baik. Beberapa ahli seperti Wina Sanjaya, Dick and Carey, dan juga Kem menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu penting agar kegiatan belajar lebih terarah dan efektif. Walaupun cara pandang mereka berbeda, semua sepakat bahwa strategi membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih maksimal. Hal ini juga sangat penting diterapkan dalam pembelajaran pada anak usia dini. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran dan juga pengertiannya. Secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar atau haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi ini juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum untuk kegiatan guru dan juga anak didik dalam proses mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam dunia pendidikan, strategi ini diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya. Nah, di sini Wina Sanjaya ini mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, strategi bukan hanya metode mengajar, tetapi kerangka besar yang mengatur bagaimana proses pembelajaran dilakukan agar efektif dan juga efisien. Strategi pembelajaran ini mencakup beberapa komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Nah, semua komponen tersebut itu harus saling berkaitan dan juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi pembelajaran. Jadi intinya strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya itu menekankan pada perencanaan yang sistematis dan juga berorientasi pada tujuan agar pembelajaran berjalan terarah dan juga bermakna. Selanjutnya ada konsep strategi pembelajaran menurut Dick and Carey. Dick and Carey memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling terhubung. Setiap komponen seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi dirancang secara terstruktur agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Strategi pembelajaran disusun berdasarkan tujuan instruksional yang jelas, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah proses belajar selesai. Seluruh kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut secara terukur dan sistematis. Oke, next untuk strategi pembelajaran menurut Kem. Kem ini menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Fokus utamanya yaitu memotivasi siswa, menyampaikan informasi, memberikan petunjuk, dan juga instruksi. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran di PAUD. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau child-centered learning. Strategi pembelajaran harus dirancang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini sehingga pengalaman belajarnya aktif, menyenangkan, dan bermakna. Pendekatan ini mendorong anak menjadi subjek pembelajaran yang terlibat langsung dalam aktivitas melalui bermain dan eksplorasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi anak dengan menggunakan metode yang menarik seperti permainan,
aktivitas kreatif, cerita dan pengalaman langsung. Strategi pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam proses belajar serta memotivasi mereka untuk eksplorasi lebih dalam terhadap konsep yang dipelajari. Yang ketiga ada mendukung perkembangan holistik anak. Strategi pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga perkembangan sosial emosional, bahasa, motorik, dan kreativitas anak. Pembelajaran yang seimbang membantu anak tumbuh secara menyeluruh sesuai tahap perkembangan mereka. Yang keempat, penyesuaian dengan gaya belajar yang individual. Di PAUD, setiap anak memiliki gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda. Strategi pembelajaran harus fleksibel dan berdiferensiasi sehingga dapat mengakomodasi variasi kemampuan, minat, dan gaya belajar anak, misalnya melalui pendekatan visual, kinetik, dan auditori. Yang kelima, kolaborasi guru dan orang tua. Strategi pembelajaran yang baik mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan, misalnya melalui tugas di rumah, cerita bersama, atau kegiatan pembelajaran di rumah, sehingga lingkungan belajar di sekolah dan keluarga saling mendukung perkembangan anak. Yang keenam, implementasi dalam kegiatan sehari-hari. Strategi pembelajaran PAUD juga harus diaplikasikan secara konsisten dalam rutinitas harian anak melalui kegiatan terstruktur maupun spontan yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka, menciptakan suasana belajar yang aktif dan bermakna setiap hari. Yang ketujuh, penilaian formatif dan perbaikan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi, refleksi, dan catatan perkembangan anak. Hasil penilaian ini digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran sehingga lebih tepat sasaran dan efektif bagi setiap anak. Baik, jadi kesimpulan pada presentasi kami hari ini yaitu strategi pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh guru agar proses pembelajaran menjadi terarah dan juga tujuan pembelajaran tercapai. Wina Sanjaya menekankan pentingnya perencanaan yang jelas. Dick and Carey melihat pembelajaran sebagai sistem yang tersusun rapi, sedangkan Camp lebih fleksibel serta fokus pada kegiatan guru dan juga siswa. Intinya, strategi pembelajaran membantu guru untuk mengajar dengan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan anak dan juga membuat pembelajaran ini lebih efektif serta bermakna terutama pada pendidikan anak usia dini.